Kembali belajar bersama Bu An. Patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 7 bab 2 bilangan rasional. Kita akan belajar uji kompetensi bab 2, ada di halaman 76 sampai dengan 80. Baik, ibu langsung membahas. Ibu mulai dari soal nomor 1 anak-anak. Lengkapi tabel di bawah ini dengan menyatakan nilai kebenaran masing-masing pernyataan beserta alasannya. Tabel 2.9 menentukan nilai kebenaran pernyataan. Ini tentang bilangan rasional anak-anak. Sebelum membahas soal nomor 1, ibu beri pembahasan kembali tentang bilangan rasional di materi sebelumnya. Untuk A dan B yang keduanya merupakan bilangan bulat, artinya bilangan negatif, 0 bilangan positif, dan B tidak 0, maka semua bilangan yang dapat dinyatakan dalam A per B disebut sebagai bilangan rasional. Pada sistem bilangan yang lebih luas lagi, yaitu bilangan real, semua bilangan yang tidak termasuk bilangan rasional disebut bilangan irasional. Tabel 2.9 menentukan nilai kebenaran pernyataan. Ibu mulai saat tabel 2.9 menentukan nilai kebenaran pernyataan. Dimulai dari pernyataan yang ke-1, 1/2 atau setengah merupakan bilangan rasional. Pernyataan ini benar anak-anak, tulis dulu. Pernyataan ini benar. Alasannya ini dalam bentuk A per B anak-anak. A per B ini 1 ini bilangan bulat, 2 juga bilangan bulat dengan A sama dengan 1 dan B sama dengan 2. B-nya tidak boleh 0 anak-anak. Selanjutnya, pernyataan yang kedua, negatif 6 merupakan bilangan rasional. Jawabannya benar. Ini karena bisa dinyatakan, alasannya bisa dinyatakan dalam bentuk negatif 6 per 1, negatif 6 ini per 1 seperti ini atau bentuk lain yang ekuivalen anak-anak, atau bentuk lain yang ekuivalen. Karena ini negatif 6 per 1 bisa dalam bentuk negatif 12 per 2, negatif 18 per 3, bisa anak-anak. Selanjutnya di sini yang ketiga, pi per 10 merupakan bilangan rasional. Ini jawabannya salah anak-anak. Dalam bentuk A per B, ini dalam bentuk A per B anak-anak. Dalam bentuk A per B ini, tetapi pi merupakan bilangan irasional. Tetapi pi ini merupakan bilangan irasional, sehingga ini termasuk bilangan irasional anak-anak. Irasional. Pi bilangan irasional sudah ibu jelaskan di materi sebelumnya. Selanjutnya pernyataan keempat, akar kuadrat 4 merupakan bilangan rasional. Jawabannya benar. Akar kuadrat 4 ini sama dengan 2. Bisa dinyatakan dalam bentuk 2 per 1 ini, atau bentuk lain yang ekuivalen anak-anak, bisa 4 per 2, 6 per 3 ini, atau bentuk lain yang ekuivalen. Pernyataan kelima anak-anak, akar kuadrat 10 merupakan bilangan rasional. Nanti kalau anak-anak menghitung akar kuadrat 10 ini dengan kalkulator misalnya, ini akan terbentuk bilangan desimal yang tidak berulang anak-anak. Maka pernyataan ini salah. Alasannya ini tidak dapat
tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pembagian bilangan bulat A per B. Lanjut ke pernyataan ke-6. Negatif 0,125 merupakan bilangan rasional. Ini pernyataan ini benar. Nih. Alasannya dapat dinyatakan dalam bentuk negatif 125 per 1000 atau bentuk lain yang ekuivalen, Lanjut, pernyataan ke-7. 0 merupakan bilangan rasional. Pernyataan ini benar. Alasannya dapat dinyatakan dalam bentuk 0 per 1. Pernyataan ke-8 anak-anak, semua bilangan bulat negatif merupakan bilangan rasional. Pernyataan ini benar. Karena alasannya semua bilangan negatif, selanjutnya 0, dan semua bilangan positif adalah bilangan bulat. Bilangan bulat merupakan bilangan rasional. Jadi, semua bilangan baik negatif, 0 maupun positif ini termasuk bilangan rasional, anak-anak. Karena dia termasuk bilangan bulat. Soal nomor 2, anak-anak. Ibu menekuni usaha pembuatan jamu. Ibu memasarkan produk jamu buatannya dengan mengikuti pasar UMKM. Ibu membawa sejumlah stok jamu untuk dijual di acara pasar yang diselenggarakan selama 3 hari di balai kota. Hari pertama, ibu menjual 2/5 bagian dari stok jamu yang ada. Hari kedua, ibu menjual 1/2 dari sisa stok jamu hari pertama. Pada hari ketiga, ibu berhasil menjual seluruh stok yang ada. Untuk pertanyaan A, berapa sisa stok jamu pada hari pertama? Baik, ibu bahas untuk soal ke-1, sisa stok jamu pada hari pertama. Ibu tulis sisa stok jamu pada hari pertama. Yang terjual tadi 2/5 bagian, awalnya adalah 1 dikurang dengan 2/5. Ini sama dengan 1 utuh, ini kita jadikan 5/5. Pembilang dan penyebut sama ini sama dengan 1, anak-anak, dikurang dengan 2/5. Nih, penyebutnya sudah sama, jawabannya 3/5 bagian. Lanjut yang B, anak-anak. Ibu bahas untuk soal B. Berapa bagian stok jamu yang dijual ibu pada hari ketiga? Sekarang ini tadi pada hari kedua, ini dijual setengah dari stok jamu yang hari pertama. Berarti sisa jamu hari kedua atau yang dijual, ini jamu yang dijual pada hari kedua. Jamu yang dijual pada hari kedua. Pada hari kedua ini sama dengan setengah dari sisanya ini, anak-anak. Ini setengah
dari 3/5 anak-anak. Ini sama dengan 3/10. 3/2 kali 5 10. 3/10 bagian. Berarti ini berapa stok jamu yang dijual pada hari ketiga? Stok jamu yang dijual pada hari ketiga ini berarti 3/5 bagian ini 3/5 dikurang dengan yang dijual pada hari kedua, yaitu 3/10. Sama dengan kita samakan penyebutnya menjadi per 10 di sini. Di per 10 dikali 2 berarti 6. 6/10 dikurang dengan 3/10 sama dengan 3/10 bagian. Untuk menentukan stok jamu yang dijual pada hari ketiga, selain cara yang ke-1 ini anak-anak, bisa juga dengan menggunakan cara yang kedua, yaitu dari stok yang hari ke-1, 1 utuh, dikurang dengan 2/5. Nih. Selanjutnya dikurang dengan penjualan hari kedua 3/10. Nih. Sama dengan 10/10. Dikurang dengan 4/10. Dikurang dengan 3/10 sama dengan 3/10 bagian. Boleh dimulai dari 3/5 ini dikurang dengan yang dijual hari kedua. Boleh dimulai dari hari pertama. Boleh cara ke-1, boleh cara kedua anak-anak. Hasilnya sama. Soal ketiga, Paman menguji coba 3 jenis pakan ayam di peternakan ayam potong miliknya. 3 ayam diberi jenis pakan berbeda dan ditimbang beratnya setiap minggu. Tabel di bawah ini menunjukkan hasil penimbangan berat ayam. Tabel 2.10 berat ayam anak-anak. Kita nanti membaca tabelnya dengan cara memindah anak-anak. Ke pertanyaan A, ayam yang diberi pakan apa yang memiliki berat tertinggi pada minggu pertama? Ini berat ayam dalam gram anak-anak. Pada minggu pertama, berat yang tertinggi adalah 155,4. Ini ayam dengan pakan C. Berarti ayam dengan pakan C yang memiliki berat 155,4 gram. Lanjut yang B sekarang. Ayam yang diberi pakan apa yang memiliki penambahan berat tertinggi pada minggu pertama? Berarti kita coba dulu anak-anak. Ini untuk yang A dulu. Kita selisihkan 152,6. Ibu kurangi bersusun dikurang 42,9. Kita kurangi jam depan, sini tinggal 4, sini 12, tinggal 11, 16, 7, di sini 9, 0, nih 109,7. Ini untuk yang A. Selanjutnya untuk yang B, nih 120,8 dikurangi dengan 41,5, kita kurangi. Ini 3, di sini koma, jadi 31, 10, 9, 11 dikurang 47. Selanjutnya yang C. Yang C 155,4 dikurang dengan 48,3. Ini kita kurangi 1, 15, 7. Sini tadi 15, sini tinggal 4, 0, 1, 107,1. Berarti ayam yang diberi pakan apa yang memiliki penambahan berat tertinggi pada minggu pertama? Ini penambahan berat tertinggi ayam A anak-anak. Ini jawabannya adalah ayam dengan pakan A. Dengan pakan A yang memiliki penambahan berat ini 109,7
gram. Lanjut yang C, nih. Ayam yang diberi pakan apa yang memiliki penambahan berat tertinggi sepanjang 4 minggu? Berarti kita selisihkan dari yang A dulu, nih. 1043,5 dikurang dengan 42,9, kita kurangkan jam depan 15,6, ini 2 tinggal 2, 20, 0, 1. Ini selanjutnya yang B, 1112,8 dikurang 41,5, kita kurangi, ini 3, 1, ini 11, ini pinjem, ini 0, 11, 7, 0, 1, 1071,3. Yang C selanjutnya 1294,2. Ini sebenarnya sudah kelihatan di sini anak-anak, ini 1248,3 ini. Kita pinjam 3, 12, 9, ini 8, 13, 5, 4, 2, 1, ini 1245,9. Jadi untuk yang C, ayam yang diberi pakan apa yang memiliki penambahan berat tertinggi sepanjang 4 minggu? Ini ayam dengan pakan C, Bu. Jawab di sini. Ayam dengan pakan C yang memiliki penambahan berat nih 1245,9 gram. Lanjut ke soal keempat anak-anak. Jarak rumah Fajar dengan sekolah sejauh 1,7 km. Tepat di separuh itu setengah anak-anak. Jarak antara rumah dan sekolah terdapat toko alat tulis. Siang ini sepulang sekolah ia hendak singgah ke toko alat tulis. Diketahui posisi Fajar berada 0,42 km dari sekolah. Pertanyaan A, berapa jauh jarak Fajar dengan toko alat tulis? Baik, di sini Bu gambarkan anak-anak. Ini posisi rumah Fajar, di sini posisi sekolah. Selanjutnya tadi jaraknya 1,7 km dari rumah ke sekolah. Kalau tengah-tengahnya berarti ini setengahnya 0,85 km anak-anak. Dan posisi Fajar sekarang 0,42 dari sekolah. Ini 0,42 km dari sekolah. Untuk pertanyaan A, jadi jarak Fajar dengan toko alat tulis sekarang anak-anak. Jarak Fajar, tulis jarak Fajar dengan toko alat tulis. Jarak Fajar dengan toko alat tulis berarti ini anak-anak 0,85 dikurangi dengan 0,42 sama dengan kita kurangi langsung nih 8 kurang 4 4, 5 dikurang 2 3 berarti 0,43 km. Lanjut yang B, kita cermati. Berapa jauh jarak yang masih harus ditempuh Fajar ini? Harus Fajar tempuh untuk sampai ke rumah. Berarti ini utuhnya. Ini tadi utuhnya ini 1,7 km. Dan sudah ditempuh 0,42 km. Berarti jarak yang masih harus ditempuh Fajar. Jarak yang masih harus Fajar tempuh untuk sampai di rumah. Untuk sampai di rumah, ini jaraknya berarti 1,7 dikurangi 0,42 anak-anak. Ini sama dengan Bu bersusun di sini 1,7 dikurang 0,42. Di sini tambah 0 kita kurangi. Ini 6, 10 dikurang 28, 2,1
1,28 km. Soal nomor 5 anak-anak, persen digunakan untuk menyatakan pecahan per 100. Persen banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk menyampaikan potongan harga atau diskon suatu barang. Diskon 70% artinya nilai barang tersebut dikurangi sebesar 70/100 dari harga awalnya. Perhatikan diskon yang diberikan dua toko di bawah ini. Kita cermati anak-anak, pada gambar di sini diketahui harga dari sepatu yaitu Rp150.000, diskon di toko A sebesar 70% dan diskon di toko B 75%. Untuk pertanyaan yang A, nih, toko mana yang memberikan potongan harga lebih besar? Jelas toko B. Toko yang memberikan potongan harga lebih besar adalah toko B anak-anak. Nih, adalah toko B. Lanjut yang B. Nih, tentukan besar potongan harga dari masing-masing toko untuk jenis sepatu yang sama. Berarti diskon di toko A. Potongan harga itu sama dengan diskon anak-anak. Berarti besarnya adalah 70% dari atau kali, ini dari itu berarti kali Rp150.000 sama dengan 70/100 dikali Rp150.000. Ini bocoran nolnya 2, 12, di sini 12, tinggal di sini 7 kali 15, 105. Nolnya masih 1, 2, 3, Rp105.000. Ini berarti diskon di toko A Rp105.000, diskon di toko B, sama dengan 75% dikali Rp150.000 sama dengan 75/100 dikali Rp150.000 sama dengan Rp112.500. Ini jelas ini diskonnya yang lebih besar di toko B. Lanjut ke pertanyaan C anak-anak. Jika terdapat perbedaan harga awal seperti pada gambar berikut, toko mana yang akan kalian pilih untuk membeli sepatu tersebut? Jelaskan jawaban kalian. Baik, ini Ibu bahas untuk toko A terlebih dahulu. Nih, toko A kita hitung diskonnya dulu anak-anak. Nih, diskonnya sama dengan 70% dikali 120.000 sama dengan 70/100 dikali 120.000 sama dengan, ini kita coret nolnya 2, 12 kali 7 84.000. Ini harga yang harus dibayar. Ini berarti harga yang harus dibayar. Harga yang harus dibayar ini berarti sama dengan 120.000 dikurang 84.000 sama dengan 36.000. Nih, kalau toko B, nih, toko B anak-anak, diskonnya 75% dari 130.000 sama dengan 75/100 dikali dengan 130.000 sama dengan, ini kita coret nolnya 2, nih 75 kali 13 dikalikan di sini. Ini 15, ini 1, di sini 5, 21, 22, di sini 5, di sini 7, kita tambahkan 5, 7, 9, ini 97, 97.500, ini
Harga yang harus dibayar. Harga yang harus dibayar. Harga yang harus dibayar. Berarti ini 130.000 dikurangi 97.500, kita kurangi di sini. 130.000 dikurangi 97.500, kita kurangi 00. Sini pinjam, sini tinggal 2, 10, sini 9, 10, 5, 2, 3. 32.500 nih. 32.500. Ini kalau toko A kita harus membayar 36.000, kalau toko B 32.500. Ini karena yang lebih murah ini toko B, maka ini toko mana yang akan kalian pilih untuk membeli sepatu? Berarti toko yang dipilih. Toko yang saya pilih adalah toko B, karena ini harga yang harus dibayar. Harga yang harus dibayar lebih sedikit, atau lebih rendah, atau lebih murah juga bisa. Lanjut ke literasi finansial anak-anak. Soal ke-6, won Korea Selatan adalah mata uang yang digunakan di Korea Selatan. Simbol yang digunakan adalah seperti ini. Nilai tukar untuk 1 won Korea Selatan atau 1 KRW pada 18 Februari 2022 terhadap rupiah atau IDR yang dikeluarkan oleh salah satu bank swasta di Indonesia ditunjukkan dalam tabel berikut. Tabel 2.11 nilai tukar KRW ke IDR. Mata uang KRW beli nih dalam Indonesia rupiah IDR 11,75, jual IDR 12,47. Beli adalah nilai yang digunakan bank untuk membeli 1 KRW. Jual adalah nilai yang digunakan bank untuk menjual 1 KRW. Karina berencana berlibur ke Seoul, Korea Selatan dalam waktu dekat bersama keluarga. Ia membantu ibu menyusun berbagai alokasi biaya kebutuhan selama di sana. Ke pertanyaan anak-anak, berapa selisih nilai beli dan nilai jual yang dikeluarkan bank hari itu? Baik, ibu bahas, berarti selisih nilai beli dan nilai jual yang dikeluarkan bank hari itu, berarti nilai jualnya 12,47 dikurangi dengan nilai belinya 11,75. nih Bu tulis di sini pengurangannya 12,47 dikurang 11,75. Kita kurangi 7 dikurang 5 ini 2, 4 kurang 7 ini pinjam depan ini 1, 14 kurang 7 ini 7, ini 0, berarti 0,72 IDR anak-anak. Lanjut yang B. Kebutuhan biaya transportasi per hari adalah 50.000 KRW. Berapa rupiah yang perlu dibayarkan untuk mendapatkan 50.000 KRW? Berarti ini biaya untuk mendapatkan 50.000 KRW, Bu langsung tulis, berarti ini biaya transportasi, kebutuhan biaya transportasi. Terus ini kebutuhan biaya transportasi per hari. Kalau dalam rupiah anak-anak, berarti ini kalau dalam rupiah berarti kita kalikan anak-anak. 12,47 ini nilai jual ini. 12,47 dikali dengan 50.000. Sama dengan nanti anak-anak menghitung kembali 623.500 ini dalam rupiah. IDR anak-anak, ini IDR maksud ibu. Lanjut yang C, nanti anak-anak silakan menghitung kembali.
Tahun lalu, ayah juga pergi ke Seoul untuk urusan pekerjaan. Ayah masih memiliki sisa uang won sebesar 1.432 KRW. Berapa nilai uang 1.432 KRW ayah dalam rupiah per tanggal 18 Februari 2022? Berarti ini kita kalikan anak-anak. Ini kalau kita menjual ke bank, menukarkan uang ke bank, berarti kita menggunakan nilai beli di sini nih. Nih. Berarti nilai uang ayah ini per tanggal, nilai uang ayah, nilai uang ayah per tanggal 18 Februari 2022 ini sama dengan berarti 11,75 ini dikali dengan kursnya tadi, uangnya tadi maksud ibu 1.432 ini sama dengan, nanti anak-anak bisa menghitung kembali, ini sama dengan 16.826 anak-anak. IDR. Lanjut ke soal D anak-anak. Untuk kebutuhan oleh-oleh, ibu menyiapkan anggaran sebesar Rp624.000. Berapa KRW besar anggaran untuk membeli oleh-oleh? Bulatkan ke nilai satuan. Baik, ibu bahas soal D. Ini besar anggaran. Besar anggaran untuk membeli oleh-oleh. Untuk membeli oleh-oleh. Ini berarti kita dari rupiah ke won anak-anak, berarti dibagi 624.000 rupiah dibagi dengan 12,47 ini sama dengan 50.040 ini 0,096 ini. Kalau dibulatkan, ini pembulatannya tandanya seperti ini, ke tadi ke nilai satuan berarti 50.040 IDR. KRW anak-anak, maaf, nih KRW karena dalam berapa KRW tadi. Lanjut ke soal E. Sebesar 10% dari biaya akomodasi dialokasikan untuk biaya tidak terduga. Jika ibu mengalokasikan Rp24.940.000 untuk biaya akomodasi, berapa won biaya tak terduga yang tersedia? Nih, biaya tadi 10%, berarti biaya tak terduganya, biaya tak terduga ini sama dengan 10% dari 24.940.000 sama dengan 10/100 kali 24.940.000 ini sama dengan, berarti ini kita coret nolnya 1, 2, ini 1, 2, tinggal 2 juta. Ini 2.494.000. Ini selanjutnya kita jadikan won anak-anak, berarti 2.494.000 ini kita bagi dengan 12,47, ini sama dengan 200.000. Jadi biaya tak terduga yang tersedia, ini biaya tak terduga yang tersedia 200.000 KRW. Atau ibu tulis di sini biaya tak terduga yang tersedia adalah 200.000. Baik, ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.